Ini adalah contoh dari pembagian SHU koperasi, di mana SHU ini kita kenal adalah sisa hasil usaha. Kalau perusahaan biasa kita kenalnya dengan laba, jadi laba suatu perusahaan. Tetapi kalau koperasi kita mengenalnya dengan istilah SHU, sisa hasil usaha. Nah, di sini kita ambil contoh saja, ada koperasi yang bergerak yang sudah beroperasi, dan pada akhir tahun 2014 koperasi mengadakan rapat anggota tahunan, di mana di sana koperasi mendapatkan SHU sebesar 10 juta. Karena koperasi setiap bertransaksi dia akan selalu mencatat apakah ini transaksi dari anggota atau dari non anggota. Jadi misalkan dapat pendapatan, dia akan selalu mencatat pendapatan ini dari anggota atau dari non anggota. Jadi atas transaksi dengan siapa. Maka dari itulah dari laporannya akan diketahui 10 juta yang didapatkan koperasi ini berasal dari anggota sebesar 7.500.000 dan non anggota sebesar 2.500.000. Makanya totalnya jadi 10 juta. Nah, di sini memperlihatkan beberapa contoh kegiatan transaksi anggota. Dalam periode tersebut, simpanan pokok anggota, seluruh anggota dalam koperasi ini sebesar 3.400.000 dan simpanan wajibnya sebesar 4.080.000. Jadi ini simpanan seluruh anggota di dalam koperasi tadi. Nah, rinciannya, hal ini dikarenakan koperasi memiliki 34 orang anggota. Simpanan pokoknya 100.000, makanya kalau ada 34 orang berarti isinya pastinya 3.400.000 karena 34 dikali 100.000. Dimana simpanan pokok ini hanya satu kali pada saat mereka mau bergabung menjadi anggota koperasi. Anggap saja seperti uang pendaftaran. Lalu simpanan wajib ini 10.000 per bulan per anggota. Nah, di sini kita tidak bisa menelaah karena bisa saja ada anggota yang bergabung di Januari, ada juga yang Februari, ataupun ada juga yang Desember. Tapi data yang kita dapat intinya simpanan wajib seluruh anggota sudah terkumpul 4.080.000, sehingga total seluruh simpanan anggota ini 7.480.000. Nah, di sini ada orang bernama A. Jadi anggap saja dari 34 orang ini ada satu orang namanya si A. Nah, si A ini menjadi anggota koperasi sudah 1 tahun dan pernah bertransaksi berhubungan dengan simpan pinjam, penjualan, dan pembelian terhadap koperasi. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Anggap saja ini nanti akan kita perhitungkan. Nah, sekarang berdasarkan hasil rapat ini telah ditentukan pembagian SHU-nya seperti ini. Nah, ini persentasenya bisa saja berbeda-beda karena ini tergantung dari hasil rapat mereka. Jadi ini tidak perlu dihafalkan karena bisa saja hasil rapatnya menyatakan ini 10%, ini 20%, dan seterusnya. Jadi ini pasti berubah-ubah tergantung dari hasil rapat mereka. Dan juga pembagiannya juga pastinya bisa berubah-ubah. Nah, ini anggap saja ini sudah soalnya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, bagaimana mereka membagi 10 juta ini untuk alokasi SHU yang ada persentasenya seperti ini? Jadi bisa dikatakan ini adalah hasil rapat yang menentukan 10 juta ini mau dikasih kemana saja, mau dialokasikan ke bagian mana saja. Nah, inilah persentasenya. Nah, untuk itulah di sini ada persentase SHU anggota, di sini ada persentase SHU non anggota, di mana kita sudah dapat kalau anggota dapatnya 7.500.000, sedangkan non anggota 2.500.000. Nah, langsung saja kita lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah jawabannya. Jadi, tugas kita yang pertama adalah membuat persentase ini berubah menjadi dalam bentuk rupiah. Nah, kita tadi sudah dapat kalau SHU anggota itu totalnya 7.500.000, berarti 100% di sini adalah 7.500.000. Nah, didapatkan dari sini. Sedangkan untuk non anggota itu totalnya 2.500.000. Ini adalah 100%-nya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Di sini misalkan 5%. 5% dikali 7.500.000 dapatlah 375.000. 5% ini 5% kali
7.500.000. Ini 5% kali 7.500.000. Ini 10% kali 7.500.000. 10% kali 7.500.000. 25% kali 7.500.000 dan seterusnya sampai di sini juga. Nah, di sini anggota ini ada 40% terbagi menjadi 15, 5, 10, 10. Makanya totalnya jadi 40%. Tinggal dikalikan saja. Nah, di sini ada kesalahan sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi jasa pembelian 10% dikali 7.500.000 dapatlah 750.000. Ini 10% kali 7.500.000 dapat ya 750.000 dan seterusnya. Totalnya adalah 3 juta. Bisa juga dikalikan 40% kali 7.500.000 dapatnya 3 juta. Jadi ini sama saja. Nah, kalau sudah dapat, ini adalah SAU anggota. Sekarang selanjutnya non anggota. Tadi non anggota sudah kita tentukan 2.500.000. Itu adalah 100%-nya. Berarti 5% di sini, 5% dikali 2.500.000. Ini 5% kali 2.500.000, 5% kali 2.500.000, 20% kali 2.500.000, 30% kali 2.500.000, 35% kali 2.500.000, sehingga dapatlah angkanya seperti ini. Nah, di sini untuk anggota tidak ada ya, untuk non anggota ini tidak ada bagian di sini. Ini dikosongkan, makanya di sini juga kosong. Dan tinggal dibuat di sebelahnya total SAU-nya. 3 juta tambah 0, 3 juta. 1.875 tambah 875 sama dengan 2.750.000 dan seterusnya. Sehingga kalau di sini ditotalkan, totalnya adalah 10 juta. 7.500.000 tambah 2.500.000 sama dengan 10 juta. Atau di sini ditotalkan semua, dapatnya 10 juta, dapatnya 10 juta rupiah. Di sini harusnya sama ya dengan SAU yang kita dapatkan. Tadi kan yang SAU yang didapatkan koperasi adalah 10 juta. Nah, berapa pembagiannya? Nah, inilah pembagiannya. Jadi totalnya harus sama. Ini uang yang dibagikan. Ya, kalau SAU-nya 20 juta, di sini totalnya harusnya 20 juta. Kalau total SAU-nya ada 50 juta, berarti di sini harusnya 50 juta. Selanjutnya, kita masuk ke penjurnalannya. Nah, penjurnalannya di sini kredit. Nah, SHU-nya totalnya 10 juta. Ya, totalnya 10 juta. Totalnya 10 juta, SHU-nya 10 juta di debit dan sisanya adalah utang SHU anggota 3 juta, 2 juta dapatnya dari total ini. 3 juta, 2.700.000, 1.500.000 dan seterusnya sampai dengan dana sosial 500.000. Lalu berikutnya untuk pembagian SHU-nya. Nah, kita tadi sudah ambil contoh. Di sini yang didapatkan totalnya adalah 3 juta. 3 juta ini akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Sejumlah 34 orang. Nah, sekarang pembagiannya tentunya berbeda-beda setiap orang, tergantung dengan partisipasi mereka di dalam organisasi tadi, di dalam koperasi tadi. Semakin banyak transaksi seseorang tersebut kepada koperasi, tentunya dia akan mendapatkan pembagian yang lebih besar. Nah, sekarang kita lihat. Nah, disinilah baru menceritakan yang si A tadi. Nah, kalau kita lihat, kembali ke soal si A tadi. Nah, ini si A. Si A ini dapat berapa? SHU yang dia dapatkan berapa? Nah, kita di sini terbagi dari jasa modal, simpan pinjam, jasa penjualan, dan jasa pembelian. Dia akan terbagi jasa modal si A dibagi dengan total jasa seluruh anggota. Jadi dibagikan semua. Jadi kalau si A ya berapa si A-nya, totalnya berapa. Ini si A totalnya berapa. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Sekarang yang pertama adalah jasa modal. Nah, kita lihat langsung saja perhitungannya. Yang pertama jasa modal. Jasa modal perhitungannya seperti ini. Dapatnya dari mana? Kita lihat dari sini. Si A itu sudah menjadi anggota koperasi untuk 1 tahun. Berarti logikanya dia sudah memberikan simpanan pokok sebesar 100.000 dan
simpanan wajib 12 bulan. 12 bulan itu berarti 10.000 dikali dengan 12, dapatlah 120.000. Berarti total simpanan si A berupa simpanan pokok sebesar 100.000 dan simpanan wajib sebesar 120.000. Jadi totalnya 220.000. Dibagi dengan total. Totalnya adalah total seluruh anggota. Total seluruh anggota di sini kita sudah dapat 7.480.000. Berarti tinggal kita kalikan saja 220 dibagi 7.480 dikali 1.125.000. Nah, dapat dari mana 1.125.000? Ini jasa modal ya. Silakan dicek jasa modal di sini. Jasa modal itu sebesar 1.125.000. Nah, di sini dapatnya. Nah, sekarang masuk ke jasa simpan pinjam. Nah, lihat di sini nilainya 375.000. Berarti kita lihat di sini pengalinya 375.000. Sekarang kita buat pembaginya. Di sini dilihat anggota si A meminjam sebesar 3 juta dan total seluruh anggota itu 30 juta ya. Tinggal kita bagikan saja. 3 juta dibagi 30 juta kali 375.000. Untuk jasa penjualan sama 2.500.000 karena ini punya si A dan ini total seluruh penjualan sebesar 25 juta. Ini dari seluruh anggota ya. Jadi tinggal dibagikan saja 2.500.000 dibagi 25 juta kali 750.000. Untuk jasa pembelian 1.500.000 dibagi 15 juta kali 750.000. Nah, dapat dari mana saja ini? 375 dan 750.000 dapatnya dari sini. Nah, di sini kita sudah hitung. Jasa simpan pinjam 375, jasa penjualan 750, jasa pembelian 750. Sehingga dapatlah di sininya. Nah, sekarang kita sudah lihat jasa modalnya tinggal kita kalikan saja dapatlah 33.000, di sini 37.500 dan seterusnya. Sehingga kalau ditotalkan si A akan mendapatkan uang sebesar 220.588 berdasarkan 4 jasanya. Nah, jurnalnya tinggal utang SAU anggota pada kas ini kalau dia membayar ya. Tetapi bisa saja koperasi tidak membayarnya karena keinginan dari si A tadi. Si A tidak mau dibayar tetapi dijadikan simpanan sukarela. Makanya kasnya boleh diganti menjadi simpanan sukarela anggota A. Jadi ini pilih salah satu ya, tergantung kondisi. Kalau dibayarkan kepada si A maka di sini kas, tetapi kalau si A tidak mau dibayar tetapi diganti menjadi simpanan sukarela, jadi anggap saja uangnya itu langsung dimasukkan ke simpanan sukarela anggota A. Makanya di sini jadi kreditnya jadi simpanan sukarela anggota A. Jadi si A tidak mendapatkan uang dalam artian dia itu sebenarnya mendapatkan uang tetapi langsung dijadikan simpanan dirinya sendiri. Maka jurnalnya seperti ini. Jadi kembali lagi ini pilih salah satu. Ya. Kalau dibayar tunai berarti pakai kas. Kalau dijadikan simpanan berarti kreditnya simpanan bukan kas. Nah, itu saja ilustrasinya. Sekian dan terima kasih.